Welcome to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Gimana puasanya nih? Semoga berjalan lancar ya. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi resep buko pandan nih teman-teman. Buko pandan ini cocok banget dijadikan sebagai menu takjil. Selain rasanya yang enak, manis, seger, ini juga bisa dijadikan sebagai ide usaha takjil di bulan Ramadan ini. Cara buatnya pun gampang banget, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk kita simak sama-sama videonya. Langsung saja, pertama-tama di sini aku akan membuat agar-agar pandannya. Aku menggunakan sebanyak 1 bungkus Nutrijel plain, kita masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan sebanyak 4 sendok makan gula pasir. Kita aduk terlebih dahulu agar tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sebanyak 700 ml air. Aduk kembali agar tercampur merata. Kalau sudah tercampur bubuk agar-agarnya, kita tambahkan sebanyak 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata warna hijaunya. Dalam pembuatan agar-agar pandan ini, teman-teman juga bisa menggunakan agar-agar warna hijau. Kalau ingin ada aroma pandan, bisa ditambahkan dengan daun pandan atau sedikit saja pasta pandan. Atau bisa juga menggunakan Nutrijel plain yang ditambahkan dengan pasta pandan seperti dalam video ini ya. Untuk resep dan takaran selengkapnya aku sertakan di deskripsi box, jadi teman-teman bisa cek di bawah ya. Agar-agarnya kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk seperti ini. Kita masak agar-agar pandannya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Kemudian agar-agar pandannya bisa kita cetak ke dalam loyang persegi panjang atau bisa juga ke dalam nampan berbentuk kotak atau persegi panjang ya, bisa disesuaikan. Agar-agar pandannya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita akan buat kelapa muda KW-nya ya. Masukkan sebanyak 1 bungkus Nutrijel kelapa muda, kemudian tambahkan sebanyak 180 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam atau bisa juga sejumput garam. Lalu kita aduk terlebih dahulu agar tercampur merata. Kemudian tambahkan sebanyak 600 ml air. Kita aduk kembali agar tercampur merata bubuk agar-agar, gula pasir, dan juga garamnya ke dalam air. Selanjutnya terakhir kita tambahkan sebanyak 1 saset santan instan. Aduk kembali agar tercampur merata. Kalau sudah tercampur, puding kelapa muda KW-nya ini akan kita masak. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Dan selama memasak puding kelapa muda KW-nya, usahakan diaduk terus-menerus ya. Kita masak sampai mendidih. Nah ini puding kelapa KW-nya mulai mengental dan mulai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya dan puding kelapa KW-nya bisa kita cetak ke dalam wadah ya. Di sini aku menggunakan wadah persegi. Kalau sudah, puding kelapa KW-nya akan kita sisihkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin dan membentuk puding ya. Selanjutnya di sini kita akan memasak sagu mutiara. Tuang sebanyak 1500 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan sebanyak 100 gram sagu mutiara. Ini akan kita masak dengan metode 5-37 agar lebih menghemat gas. Kita akan masak terlebih dahulu sagu mutiaranya sampai mendidih. Setelah mendidih, kita akan masak selama 5 menit saja. Sambil sesekali diaduk seperti ini. Kalau sudah 5 menit, matikan api kompornya dan pancinya bisa ditutup. Kalau pada tutup panci terdapat lubang uapnya bisa disumpal menggunakan tisu ya. Sagu mutiaranya akan kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita cek terlebih dahulu.
Ini sebagian sagu mutiaranya sudah berwarna bening seperti ini, tandanya sudah matang. Namun ada beberapa yang masih terdapat warna putih di dalamnya, itu tandanya ada yang belum matang ya. Jadi sagu mutiaranya akan kembali kita masak sampai mendidih selama 7 menit sampai semuanya benar-benar matang. Setelah dimasak kembali selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang semuanya, berubah menjadi bening semuanya seperti ini, tandanya sudah matang. Bisa dimatikan api kompornya, kemudian sagu mutiaranya ini akan kita saring dan kita bilas kembali menggunakan air. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan sebanyak 2 sendok makan biji selasih kering. Kemudian ini kita tambahkan dengan 300 ml air dan biji selasihnya akan kita rendam selama beberapa menit sampai mengembang ya. Ini biji selasihnya setelah beberapa menit sudah mengembang seperti ini, bisa kita sisihkan. Selanjutnya, agar-agar pandan yang sudah dingin dan mengeras akan kita potong-potong membentuk dadu. Bisa dipotong dadu persegi ataupun dadu persegi panjang, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah ini agar-agar pandannya sudah dipotong semua. Pindahkan ke dalam wadah agar nanti lebih mudah ya. Hasilnya seperti ini dan ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya puding kelapa KW yang sudah dingin dan mengeras akan kita serut. Bisa menggunakan sendok yang bergerigi ataupun menggunakan serutan kelapa agar lebih mudah dan juga lebih terlihat bentuk kelapa muda ya. Serut puding kelapa mudanya sampai habis dan hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan nata de coco yang sudah disaring dari airnya ya. Terakhir kita akan buat kuah buko pandannya. Siapkan wadah. Kemudian di sini aku tuangkan hydro koko sebanyak 500 ml atau teman-teman bisa mengganti dengan air kelapa muda sebanyak 500 ml. Kemudian tambahkan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng penuh dan kental manis carnation sebanyak setengah kaleng atau bisa ditimbang sebanyak 200 sampai 230 gram, disesuaikan manisnya ya. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan pasta pandan sebanyak setengah sampai 1 sendok teh. Dan ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Untuk kuah buko pandannya tidak menambahkan gula pasir sama sekali ya. Jadi rasa manisnya benar-benar dari kental manis saja. Kurang lebih seperti ini untuk kuah buko pandannya. Siapkan semua bahannya dan ini kita akan masuk ke penyajian. Siapkan wadah tinwal ataupun toples jar seperti ini. Pertama-tama kita akan masukkan puding kelapa muda KW-nya. Kita ratakan bagian bawahnya. Selanjutnya kita tambahkan agar-agar pandan di atasnya. Dilanjut dengan nata de coco, sagu mutiara, dan yang terakhir biji selasih. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Terakhir kita akan tuang kuah buko pandannya sampai terisi penuh. Nah ini dia buko pandannya sudah jadi. Dalam satu resep ini didapatkan buko pandan sebanyak 12 piece dalam wadah tinwal 350 ml. Buko pandannya ini enak dan seger banget teman-teman. Cocok dijadikan sebagai menu takjil ataupun ide usaha takjil di bulan Ramadan ini. Per cupnya bisa kita jual sebanyak 10.000 sampai 15.000 bergantung dengan modal bahan di daerah teman-teman semua ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga resep dan informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum.